灵狂饮，真是为武者所不识。他人血肉骨骸，我劝你还是省省心吧。Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Muyun yang berhasil mengalahkan Jun Wuxi sebagai calon pangeran dari ras tulang. Kali ini Muyun akan senang karena bertemu dengan Xiao Hei, seekor binatang suci yang menjadi temannya dari dulu. Di part kali ini, ancaman baru untuk Muyun akan datang. Meng Yifan dengan segala kebenciannya akan mengawali pertarungannya kali ini. Siapakah yang akan menang? Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Muyun yang senang dengan hadirnya Xiao Hei memintanya untuk mengubah ukuran tubuhnya. Xiao Hei yang mendengar hal itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh Muyun. Tak lama dari itu, Qi Xinyu pun berlari karena dikejar oleh Meng Yifan. Dikarenakan Qi Xinyu mendapatkan sebuah lonceng yang menjadi artefak surgawi. Meng Yifan yang tak terima dengan hal itu pun mencoba untuk merebutnya, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Oh, 这铃铛明显是一件天器，池新月，看看现在的你，配拥有它吗？孟一凡，你会为今天的事情负责？灵族神人得而诛之，无耻！ Muyun yang bersembunyi melihat Qi Xinyu sedang dalam bahaya, dirinya pun keluar untuk menyelamatkannya, sembari mengambil lonceng artefak surgawi yang ternyata itu adalah milik Xiao Hei. Muyun yang geram dengan kehadiran Meng Yifan mencoba untuk melawannya, namun dia pun membiarkan Xiao Hei untuk menguji kekuatan Meng Yifan terlebih dahulu. 现在出现做什么？赶紧离开这里！ 你以为现在你还能走吗？ 现在这个情况，我怎么能够离开呢？ 就算你穆家全家加起来，也比不儿之命，你该偿还。小黑，咬死他！嘿，我没开玩笑，是不是啊，小飞？ Meng Yifan yang melihat sosok sejati dari Xiao Hei pun terkejut dibuatnya. Muyun pun mengatakan jika Xiao Hei bukanlah tandingan dari Meng Yifan, sehingga dia pun mengeluarkan pedang jurang hitam miliknya untuk menghadapi Meng Yifan. Tak diam begitu saja, Meng Yifan pun mengeluarkan teknik rahasia yang diturunkan dari Raja Darah ke setiap generasi. Lantas, Muyun pun mengatakan jika 10.000 tahun yang lalu, Sekte Darah Bayang dikutuk oleh semua orang, dan 10.000 kemudian, Raja Darah pun bisa dibangkitkan melalui tubuh anaknya sendiri. Bisa dipastikan jika kehancuran Sekte Darah Bayang sudah mencapai batasnya. Kesal dengan hal itu, Meng Yifan pun langsung menyerang Muyun. 暮云，你的死期到了，统一中州大陆指日可待。越王大人通晓我绿影血殿无上秘法不知多。哼！
Di tengah-tengah pertarungan berlangsung, Meng Yifan tetap saja menyalahkan Mu Yun karena rencana untuk membangkitkan Raja Darah harus tertunda kenaikannya, sehingga dia harus mengorbankan Meng Guangling untuk menjadi wadah dari Raja Darah tersebut. Hal itulah yang membuat emosi Meng Yifan meledak dan kembali menyerang Mu Yun dengan kekuatan cairan gila roh darah. Namun sayangnya, Mu Yun pun menggunakan kekuatannya yang mampu menahan bahkan membalikan serangan dari Meng Yifan. 血灵狂饮。 真是为武者所不识。人血肉骨骸，为自己成长的肥料。我劝你还是省省心吧。 Sebelum mengakhiri pertarungan ini, Mu Yun pun mengatakan jika beberapa tahun ini Meng Yifan tidak berfokus untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasinya. Mendengar hal itu, Meng Yifan pun membahas masa lalu keluarga Yun dan menyamakan Mu Yun dengan sifat dari Mu Xingyu. Jika saat itu keluarga Yun ingin menerima Mu Xingyu sebagai menantunya, namun ayah Mu Yun yang memiliki kekuatan hebat merasa sombong dengan bakatnya, sehingga setelah dia memasuki jurang iblis tanpa alasan yang jelas dia langsung dihapuskan oleh kepala keluarga Yun, yaitu Yun Sengkong. Mungkin saja Yun Xingfeng akan lebih memahami masalahnya saat itu. Mu Yun yang berpikir pun mulai mengalihkan pandangannya dari Meng Yifan. Tentu saja Meng Yifan pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga saat itulah dirinya menyerang. Namun sayangnya lagi dan lagi Meng Yifan harus menerima kenyataan yang ada, bahwa saat ini dirinya akan mati di tangan Mu Yun. 小心！ 死吧！ 现在你可以安心去死了。 云清风，敢做不敢凌天翻。云清风。 Setelah kematian Meng Yifan, Mu Yun memastikan keadaan dari Qi Xinyu. Tak lama dari itu, Mu Yun pun mencari Yun Xingfeng untuk memastikan omongan dari Meng Yifan. Mendengar hal itu, Qi Xinyu pun mengatakan jika Mu Yun harus berhati-hati dengan Yun Xingfeng, dikarenakan kekuatannya melebihi dari kekuatan Meng Yifan dan Yun Wuxi. Sementara itu, Xiao Hei yang menemukan sesuatu dengan penciumannya, lantas Mu Yun pun mengikuti langkah Xiao Hei yang mengarahkan ke sebuah anak tangga. Tanpa pikir panjang, Mu Yun pun langsung menaikinya. 暮云，仿佛本身就是，为何我会有这种感觉？而这一次，它只是故地重游罢了。 Sesampainya Mu Yun di atas tempat tersebut, dia pun menemui seekor naga putih yang tercipta dari roh air biasa 10.000 tahun yang lalu, yang bernama Heyu Yinsu. Mendengar hal itu, naga itu pun bertanya mengapa Mu Yun bisa mengetahui identitasnya dan menanyakan urusannya dengan sang master yang telah memenjarakannya selama ribuan tahun di kuil Xiaoyu ini. Mendengar hal itu, Mu Yun pun mengeluarkan keempat altar jiwanya, sehingga membuat naga itu terkejut dengan siapa dia bicara saat ini. Permintaan Mu Yun pun sederhana saja. Dia akan memberitahu identitasnya jika Yinsu mampu membantunya untuk menempa altar jiwa kelima yang akan Mu Yun gunakan untuk mengurung guntur sejati dan langit 7 warna, karena Yinsu ditakdirkan untuk menjadi pengorbanan Mu Yun meningkatkan kekuatannya.我说了，在这夏月殿内，我就是。不用的。 Sementara itu, utusan roh iblis membicarakan kekacauan yang akan terjadi di benua Zhongzhou. Dengan hancurnya formasi yang menahan ras lain masuk ke dunia manusia, maka ras tulang pun akan dengan mudah masuk dan memporak-porandakan benua Zhongzhou saat ini. Setelah semuanya selesai, dia pun pergi untuk kembali menyusun strateginya. Namun, ketua gerbang Yuxian tak membiarkan hal itu terjadi, sehingga dia pun menyerangnya. Namun sayangnya, pikiran Lei Zhenji tak terfokuskan untuk melakukan pertarungan saat ini. 再过一段时间，你
们二人还有力气，今日我不与你们缠斗。雷震子，为何不出手？就还是要乱了，乱了呀！ Di part yang akan datang, apakah rencana yang akan dilakukan utusan iblis akan berjalan dengan mulus setelah dia berpikir jika ketua gerbang Yuxian dan Lei janji takkan membiarkan dua ras yang berbeda dengan mereka akan membuat dunianya berada dalam kekacauan. Bagaimana kisahnya? Kita lanjut part 78.